اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sekarang saya ingin menyebutkan keutamaan dari surat Al-Fatihah. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sah." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan Jibril, maka beliau mendengar naqidan min fawqih, suara menggelegar dari atas kepalanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala, maka Jibril berkata, "Hadza babun minas sama futihal yaum." Artinya ini adalah salah satu pintu dari langit yang telah dibuka hari ini. Lam yuftah qattu illal yaum. Lihat, ini keutamaan-keutamannya. Tidak pernah sama sekali dibuka kecuali hari ini. Artinya pintu itu tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Fanazala minhu malak, maka turunlah darinya seorang malaikat. Hadza malakun nazala ilal ard lam yanzil qattu illal yaum. Maka disebutkan ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Fasallam, lalu ia mengucapkan salam. Wa qala abshir binuraini utitahuma. Maka malaikat tersebut mengatakan, bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'tahuma nabiyyun qabluk. Tidak pernah ada nabi seorang pun sebelumnya diberikan dua cahaya ini. Apa dua cahaya tersebut? Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Lan taqra biharfin minhuma illa a'taitah. Artinya surat yang dimaksud, cahaya yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah dan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah dan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah, yaitu dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dimulai dari, kalau tidak salah, ayat 28 ayat Baqarah itu 285 286, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai terakhir fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Dia adalah cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya, dan bahkan surah Al-Fatihah tersebut keluar dari pintu yang belum pernah dibuka sebelumnya, yang membawanya malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Ini semua menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Dan fi'lan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang di dalam surah Al-Fatihah terdapat banyak sekali yang sangat luar biasa, ayat per ayatnya. Bahkan kalau seandainya di dunia ini ada Ummul Qura, ya, ada induknya kota, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah, karena saking sucinya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an ada Ummul Qur'an, ya, atau Ummul Kitab, karena surat tersebut mengumpulkan semua yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, di antara perkara menarik yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah, di dalamnya ada ayat yang minimal 17 kali sehari kita baca, yaitu ayat tersebut adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan ulama-ulama terdahulu bahwa setiap sesuatu ada sumbernya. Maka sumber kota adalah Mekah Al-Mukarramah, dan sumber surat adalah surah Al-Fatihah, dan sumber surat Al-Fatihah adalah ada pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini sumber dari seluruh apa yang semua disebutkan dalam syariat-syariat Islam. Dan para pemirsa
Roja TV dan para pendengar sekalian seluruh dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kalau kita memperhatikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka benar-benar di dalamnya memang terdapat sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun tidak akan pernah kita bisa kerjakan kecuali dengan memohon pertolongan dari Allah. Jadi beribadah menundukkan diri kepada Allah, tetapi ibadah tersebut pun tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan menundukkan diri kepada Allah. Makanya disebut dengan penghambaan, ayat yang merupakan rahasia penghambaan diri kepada Allah. Orang yang mendalami ini, maka niscaya dia akan tenang, dia akan selalu hidupnya nyaman, tidak pernah sulit, dalam artian dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan surat Al-Fatihah yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma unzilat fit Taurati wala fil Injil wala fiz Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Artinya tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, tidak juga di dalam Injil, tidak juga di dalam kitab Zabur, dan tidak pernah diturunkan juga dalam kitab Al-Quran sepertinya. Dan dia adalah innaha sab'ul mathani, 7 ayat mathani. Mathani artinya disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi, bahwa 7 ayat yang sering diulang-ulang. 7 ayat yang sering diulang-ulang. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudari, dan ini termasuk mukjizat Al-Quran, bahwa surah Al-Fatihah diulang mau seberapapun jumlahnya tidak akan pernah membosankan dan tidak akan pernah mendatangkan kebosanan terhadap yang membacanya ataupun yang mendengarkannya. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka apakah ada yang mengingatnya? Ini yang jadi permasalahan para ikhwah sekalian. Mudah dia, salah satu jenis kemudahan yang Allah berikan terhadap Al-Quran adalah dia mudah untuk diingat ataupun didengar dan tidak pernah membosankan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ulang sebanyak 4 kali dalam surat Al-Qamar. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Wallahu a'lam. Kemudian perkara selanjutnya yaitu perhatikan, wa innaha sab'un minal mathani, dan sesungguhnya dia adalah 7 ayat yang sering diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi a'taitahu atau a'tituhu, dan Quran yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah dibandingkan surat-surat yang lain ada dalam Al-Quran. Kemudian keutamaan surah Al-Fatihah yang lain yaitu hadis riwayat Muslim. Dalam surah Al-Fatihah ini, hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan surah Al-Fatihah yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi fa idza qala ar-rahmanir rahim qala athna 'alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Lihat keutamaan surah Al-Fatihah dari hadis ini. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagi salat antaraku dengan hambaku 2 bagian, dan hambaku memiliki apa yang dia minta. Kalau seandainya hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku.
apabila dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Atsna 'alayya 'abdi", bahwasanya hambaku telah memujiku, ya, telah memujiku. Kemudian jika dia mengatakan Maliki Yaumiddin, yaitu rajanya hari pembalasan, maka Allah berfirman, "Majjadani 'abdi", hambaku telah mengagungkanku. Wa idza qala, dan kalau ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi. Artinya kalau hamba tersebut mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, ini adalah bagianku dan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Dan apabila ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah yang dimiliki hambaku dan hambaku memiliki apa yang ia minta. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kemudian termasuk keutamaan surat Al-Fatihah yaitu dari hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ceritanya agak panjang, saya sebutkan ringkasan ceritanya, bahwa ada seorang pemimpin di sebuah kampung, dia tersengat kalajengking. Maka mereka meminta sahabat-sahabat Rasulullah yang pada saat itu ada Abu Sa'id Al-Khudri agar meruqyah, yaitu membacakan doa-doa kepada orang yang terkena sengatan kalajengking tersebut. Kemudian setelah itu dibacakan, ternyata sembuh. Maka diberikanlah imbalan, yaitu berupa 30 kambing. Ya, 30 kambing. Maka setelah diberikan 30 kambing, maka setelah itu kabar tersebut diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma kana yudrihi annaha ruqyah, iqsamu wadribu li bisaham." Kenapa kalian tidak mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat untuk meruqyah? Maka di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat untuk meruqyah, dan ini keutamaan daripada surat Al-Fatihah.